Pun screenshot apa pun dicatat? Oh, screenshot. Oh, anjir itu par. Saya hapus. Huruf atof. Huruf atof itu kemarin sudah disebutkan. Yang pertama kemarin ada wawu. Setelah wawu ada fa. Setelah fa ada au. Setelah au ada am. Sekarang nyampe am. Huruf atof am itu ada dua, waya kismani. Ada am muttasilah, ada amun fasilah. Enggak pindah yo am muttasil, amun fasil. Kali tak iku tak mana seru, cok bingung am. Ada am muttasil, ada amun fasil. Fal muttasilu yal masbuqah bihamzatil istifham au bihamzatit taswiyah. Am muttasila itu adalah al masbuqah bihamzatil istifham awit taswiyah. Yang dinamakan am muttasil itu adalah am yang didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Yang dinamakan hamzah am muttasil itu adalah am yang didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Al masbuqah bi hamzatil istifham awit taswiyah. Am muttasil itu adalah am yang didahului oleh hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Hamzah istifham itu hamzah yang menunjukkan arti pertanyaan. Contoh begini, Pak. Aindaka zaitun am. Aindaka opo to iku tetep ing dalem sanding sira. Zaidun utawi. Jadi apa, Ru? Mubtada. Berarti i'rabnya rafa. Zaidun utawi Zaid ambak bakrun. Kenapa bakrun? Karena atof ke Zaidun. Huruf atofnya pakai am. Ini am muttasil apa amun fasil? Kenapa kok muttasil? Karena istifham. Karena didahului oleh istifham, oleh hamzah istifham. Inilah ada aindaka. Apakah di sampingmu itu Zaid atau Bakar? Ada pertanyaan di sini. Ini namanya hamzahnya hamzah istifham. Kalau ada hamzah istifham, maka am yang terletak setelahnya ini namanya am muttasil. Contoh lagi, am muttasil yang didahului oleh hamzah taswiyah. Ayat Quran, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun iku padha alaihim ngatasi kufar. A'andartahum. Di sini ada banyak kalimat, Ruk. Hamzah satu. Andaro ini fi'il, af'ala. Ta ini fa'il. Andarota andar tuh mayo tadi sih toh andarta ini ta ada hum. Ini a-nya ini hamzahnya ini namanya hamzah taswiyah. Kamu tahu artinya taswiyah? Taswiyah itu memadakkan. Iya. Nyamakan. Itu cara jemur roti. Sama saja bagi orang kafir. A'andartahum. Apakah kamu Muhammad menakut-nakuti mereka amlam tudhirhum atau tidak menakut-nakuti mereka? Lagi pertanyaan, Gus. Bukan pertanyaan ini, Pak. Ini pernyataan. Pernyataan di mana hamzah ini fungsinya adalah apakah kamu Muhammad menakut-nakuti mereka atau tidak? Pada hakikatnya mereka la yu'min. Mereka tetap tidak akan beriman. Ini loh, gue ngomongin kanjamu yo. Sonet misalnya. Sonet mau ngandani koconi. Sing wonge termasuk angel misalnya.
Akhirnya baru diomongi. Halane bututuri gak bututuri pancet ae. Ha iki. Itu hamzanya namanya hamzah taswiyah. Hamzah yang fungsinya itu untuk menunjukkan makna yang sama. Ini namanya hamzanya hamzah taswiyah. Kalau ada am terletak setelah hamzah taswiyah, ini amnya namanya am muntasil. Muntasil itu singkatan. Munfasil dan muttasil. Oh, sok muntasil iku lho nyapa? Muttasil. Sok muntasil itu. Hah? Tunggal saware Pak Mru. Mangkus apa Mansur? Mansur. Wah, enak simpel nih coba. Lah kok Mansur nggih cari aman, lek mboten mangkus nggih maksud. Subhanallah. Iso enak ngono takon. Isim mangkus apa isim maksud? Isim Mansur. Jawab pada jawab ya. Kamu mungkin salah. Kok ternyata jawaban isim maksud sure bener. Kok ternyata jawaban isim mangkus mane bener. Mansur. Mangkus dan maksur. Kok iso itu. Ini namanya amnya am muttasil. Am yang terletak setelah, kalau enggak hamzah istifham berarti hamzah taswiyah. Saya hapus. Sekarang am munfasil wa tusamma al munqati'ah wa yallati lam tusbaq bi syai'in min dalik bal waqa'at bainal jumlataini al mustaqillataini fa hiya mukhtassatun bil jumali wa atfuha lil mufradi qalilun wa tufitu al idroba kabal ka qauli ta'ala la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara. Saya hapus. Sekarang amun fasil. Amun fasil itu adalah am yang tidak didahului oleh hamzah taswiyah hamzah istifham, melainkan al-waqi'ah. Nah, kita tulis al-waqi'ah. Al-waqi'ah bainal jumlataini al-mustaqillataini. Amun fasilah itu adalah am yang tidak didahului hamzah taswiyah, tidak didahului hamzah istifham, melainkan terletak di antara dua jumlah yang menyendiri. Dua jumlah yang menyendiri. Contoh, wa innaha laibilun amsyatun, ini. Wa innaha laibilun amsyatun. Ruk, kamu masih ingat ya? Jumlah itu apa? Kalau jumlah fi'liyah berarti susunan fi'il fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti susunan mubtada khobar. Masih ingat ya? Kemarin juga dikatakan bahwa inna itu masuk dalam susunan mubtada khobar. Eling ya? Eling ya? Zaidun qaimun mubtada khobar. Lek kelebihan inna zaidan qaimun, tapi tetap jumlah ismiyah mergo awale kuwi mun mubtada khobar. Paham ya? Semandu ada. Wa innaha laibilun. Wa innaha lan sak temene dabah. Iku laibilun yaktine unta. Ini susunan mubtada khobar. Ya? Ini mubtada ikus. Lah itu kelebihan inna enggak jadi mubtada. Tapi kan mubtada khobar asli. Ini jumlah. Ya, jumlah ya, jumlah syad sampean keliru goblok aja. Jumlah ismiyah. Amsyatun wa innalan saat temene dabah iku laibilun yaktine unta. Amsyatun utawi dabah iku wedhus. Ini cara asli nih. Hiya syatun. Hiya utawi dabah iku syatun wad. Berarti ini juga susunan mubtada namanya ini jumlah baru tantem luruk. Jumlah baru ismiyah. Ini susunan mubtada khobar, ini susunan mubtada khobar. Yang namanya am munfasil itu am yang terletak di antara dua jumlah. Ini jumlah sendiri, jumlah sendiri. Am yang di tengah-tengahnya itu namanya am munfasil. Am apa namanya, Ruk? Munfasil. Balenan omonganku. Am mutasil apa? Am munfasil apa? Am mutasil yaitu yang didahului oleh hamzah istifham, pertanyaan atau hamzah taswiyah.
menyamakan. Yes. Amun fasil Adalah yang tidak didahului oleh hamzah istifham atau tasmiyah terus yang terletak di antara dua dua jumlah yang mandiri. Paham? Yes. Ini amun fasil. Yes. Saya hapus. Sudah selesai. Sekarang summa iki jane wayahe wingi, ra wayahe saiki. Summa. Huruf atau selanjutnya itu summa. Summa itu faedahnya adalah tertib tarohi. Es. Summa itu faedahnya adalah tertib dan tarohi. Tertib itu urut, tarohi itu berjarak. Ada timing yang cukup lama. Ja'a Zaidun summa Hindun. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid summa Hindun nuli Hindun. Hindun ini atof kepada Zaidun, makanya sama-sama rofa. Apa faedahnya summa di sini, Gus? Summa ini faedahnya satu tartib. Apa artinya tartib? Zaid datang kemudian Hindun. Duluan siapa datangnya? Duluan Zaid. Itu adalah maknanya summa yang pertama. Yang kedua maknanya summa itu adalah tarohi. Tarohi itu ada jeda waktu yang cukup lumayan lama. Ya, ada jeda waktu yang cukup lumayan lama. Itu namanya tarohi. Kok cara anak wong ngomong ja'a Zaidun summa Hindun, datang Zaid kemudian Hindun. Zaid sampai Hindun itu tokonya bareng gak bareng? Tokonya bareng gak bareng? Anu tak langsung tak? Gak langsung. Jarak. Kok cara biasa yo, biasa arek ngomong gini. Wih lho, Faruk teko wis sawe ketson. Iku lafate gawe summa. Selesai, gampang summa, Pak. Sekarang hatta. Hatta itu faedahnya litadrij wal ghayah. Tadrij hatta itu faedahnya adalah untuk menunjukkan arti tadrij. Tadrij itu proses, wal ghayah dan ujung. Oleh karenanya satu yushtaratu kaunuma ba'daha ghayatan lima qablaha. Satu. Oleh karena hatta itu faedahnya adalah untuk menunjukkan proses dan untuk menunjukkan puncak, maka disyaratkan lafadz sebelum hatta. Lafadz sebelum hatta lafadz setelah hatta ma ba'da itu merupakan puncak dari lafadz sebelum hatta. Tunggu ada saya caramu tak uruk. Syarat yang pertama, lafadz setelah hatta itu harus merupakan puncak daripada lafadz sebelum hatta. Contoh, akaltu, as-sama kata, hatta. Akaltu mangan sapa ingsun, as-samaka apa Ruk? Ruk. Jojo ini tak tuwunya lho sesungguh. Akal tu mangan sapa ingsun as-samaka. Kowe mikir apa? Loh, iki dadi apa ta, Ruk? Dari maf'ul. Ira apa boleh maf'ul? Nasab. Lek nasab berarti pakai fat. Wis, akal tu mangan ingsun as-samaka. Ya kan muni tanya apa toh bingung meniki.
Akal tu mangan sapa ingsun as-sama kata ing iwa. Nasab karena jadi maf'ul. Hatta ro. Kenapa kok sah? Kenapa kok sah? Oh enggak su, si. Atof, ngono. Karena atof kepada samakah. Ya. Samakah nasab karena jadi maf'ul, otomatis ini ikut nasab. Lah hatta ini faedahnya, Pak. Akal tumangan ingsun as-sama kata ing iwa hatta ronsa hingga ndase samakah. Faedahnya hatta ini untuk menunjukkan yang pertama tadrij. Proses. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kata sampai itu apa berarti? Untuk menunjukkan arti berarti dipangani proses sih. Ya. Hatta itu faedahnya pertama adalah tadrij untuk menunjukkan arti proses. Yang kedua untuk menunjukkan arti ghayah. Puncak, tahu puncak kamu? Polduk. Aku mau mangan iwak sak das-dase tak pangan. Apa faedah ngomong sak das-dase? Untuk menunjukkan puncaknya ikan yaitu kepala, itu saya makan juga. Maka dari itu disyaratkan kaunu ma ba'da. Lafaz setelah hatta. Mana lafaz setelah hatta? Roksaha, kepalanya ikan. Ini merupakan ghayah, puncak daripada lafaz sebelum hatta. Apa lafaz sebelum hatta? Samakah. Ini merupakan puncak daripada lafaz sebelum samakah. Lafaz sebelum hatta. Harus ini. Syarat pertama ini terpenuhi. Oke? Syarat kedua. Wa yushtaratu aidan kaunuhu juz'an lahu. Yang kedua, yushtaratu kaunu ma ba'da juz'an lima qabla. Disyaratkan syarat yang kedua, lafaz setelah hatta itu merupakan juz, bagian daripada lafaz sebelum hatta. Lafaz roksaha ini artinya apa? Kepalanya ikan. Ini merupakan juz bagian daripada paham? Loh. Kan cara bahasanya untuk menunjukkan proses dan lafaz setelahnya itu adalah puncak. Jadi puncak proses pasti mau nggak mau lafaz setelah hatta itu merupakan bagian dari lafaz sebelumnya. Wa kaunuhu dhahiran mufradan. Disyaratkan juga ya bos. Ayo kok baca. Disyaratkan juga yustaratu kaunu ma ba'da dhahiran mufradan. Disyaratkan lafaz setelah hatta itu merupakan isim dhahir. Ra'sun itu isim dhahir. Mufradan isim mufrad. Contoh lain, mata, an-nasu, mata mati sapa an-nasu menungso, hatal anbiya'u hingga pira-pira nabi. Semua manusia akan mati, bahkan nabinya pun juga mati. Lafaz al-anbiya ini merupakan puncak. Puncak daripada lafaz anbiya ini merupakan bagian juz daripada lafaz. Kan syaratnya lurung. Ini puncaknya, ini bagiannya juga. Oke? Yes. Kemudian, apa? Apa paham? Oh, ya. Terakhir itu bal. Terakhir bal. Ini menarik bal, Pak. Bal itu adalah huruf atof. Di mana bal itu ada 4 kondisi. Pertama, ba'da nafyin au nayin. Yang ketiga keempat ba'da ijabin bangun au amrin. Bal itu ada kalanya terletak setelah kalam nafi. Tahu nafi ya? Apa? Tidak. Pokoknya ono maknane ora, tidak itu namanya nafi. Atau terletak setelah nahi. Nah itu larangan, Ruk. Jangan.
ojo. Itu namanya nahi. Ada kalanya bal itu terletak setelah ijab. Ijab itu lawan katanya nafi. Lek nafi itu tidak, berarti kalau ijab itu tidak. Dua tidak berarti ora-ora. Ora-ora itu ya iya. Ya. Atau amr itu perintah. Yes. Kenapa Gus kok ada pengelompokan begini? Nanti maknanya beda, Pak. Wahya fil awwala ini, bal itu kalau terletak setelah dua yang pertama, apa dua pertama ini? Apa dua pertama, Ruk? Nafi dan nahi. Faedahnya bal itu adalah isbatul hukmi lima qablaha wa diddih lima ba'daha. Isbatul hukmi lima qablaha wa diddih lima ba'daha. Bal itu kalau terletak setelah nafi atau terletak setelah nahi, faedahnya adalah menetapkan hukum. Menetapkan hukum pada lafaz sebelum bal dan perlawanannya kepada lafaz setelahnya bal. Hah? Contoh. Tereng cekap ya. Si, contoh. La tadrib. Zaidan. Bal bakron. La tadrib ojo. Mukul sapa sira? Zaidan ing Zaid. Bal bakron balik ing bakar. Ini cara bahasa Indonesia gampang-gampangan. Jangan pukul Zaid melainkan Amr. Kamu saya tanya sekarang. Bahasa melainkan Amr itu jangan pukul Amr atau pukul Amr? Lan. Bal itu ketika terletak setelah nafi atau nahi, ini apa? Nahi. Maka faedahnya bal di sini adalah menetapkan hukum. Hukumnya apa tadi? Larangan. Kok tak tubuhnya lho, mau weneng ae. Larangan. Mau padang ae bau widek ae. La tadrib maknanya apa mau? Ojo. Mukul. Sapa sira? Berarti hukumnya apa? Larangan. Subhanallah. Isi hukumnya, kamu ngomong nanggung ya. Jangan kamu pukul Amr. Berarti kandungannya apa hukumnya? Larangan wes. Bodoh utek isi. Hukumnya adalah larangan untuk memukul. Wes ya. Faedahnya bal itu kalau terletak setelah nahi, ya, adalah menetapkan hukum untuk lafaz sebelum bal. Apa lafaz sebelum bal? Zaid. Dan menetapkan diddihi, kebalikan hukum. Apa kebalikan hukum berarti? Mukul. Apa tuh mau hukumnya ruk? Sekadani ilboknya utekmu kok. Hukumnya mau apa? Larangan memukul. Berarti kebalikannya apa? Perintah memukul. Ya. Larangan lawan katanya perintah. Ya. Bal ini mana? Bal itu faedah kalau terletak setelah nafi atau nahi adalah menetapkan hukum untuk lafaz sebelum bal. Zaid ini, la tadrib ini hukum. Larangan mukul. Ya. Hukum ini diberikan kepada lafaz ojo Zaid se apa to ani. Lafaz sebelum bal. Dan kebalikan hukum itu berarti apa kebalikannya? Subhanallah. Kebalikannya apa kebalikannya? Perintah memukul diberikan kepada lafaz setelah Berarti cara di bahasa Indonesia no. La tadrib Zaidan bal Amron. Jangan kamu memukul Zaid melainkan pukullah Amr. Oleh itu kan digus makna melainkan pukul lah, enggak ada kata Amr di situ. Maknanya bal ini. Ya.
Maknanya bal. Bal itu faedahnya ketika terletak setelah nafi dan nahi adalah menetapkan hukum pada lafaz sebelum bal. Dan menetapkan kebalikannya hukum pada lafaz setelah bal. Lafaz Bal itu ketika terletak lafaz bal itu terletak. ketika terletak Lafaz bal ketika terletak setelah nahi, nafi atau nahi nafi atau nahi itu menetapkan menetapkan hukum pada pada lafaz sebelum bal dan dan menetapkan kebalikannya hukum dan kebalikannya hukum pada pada bal lafaz setelah bal dan menetapkan dan menetapkan dan menetapkan kebalikannya hukum kebalikannya hukum pada lafaz setelah bal. balanan pertama, ayo. Lafaz Bal bal ketika terletak sebelum kok sebelum setelah nahi, nafi atau nahi nafi atau nahi, maka maka menetapkan hukum pada lafaz bal pada lafaz sebelum bal dan menetapkan kebalikannya bal kebalikannya hukum pada lafaz bal kowe nyapa to kok hek men nyapa to durung mangan ta rungokne pesan kasemangan aku ngomong dek tok iki. Bal itu terletak setelah nafi atau nahi atau terletak setelah ijab dan amr. Iku keloro tok kan men, gak ono maneh. Wis ojo kualik-walik. Bal ketika terletak setelah nafi atau nahi itu faedahnya menetapkan hukum pada lafaz sebelum bal dan menetapkan kebalikan hukum pada lafaz setelah bal. Balanono. lafaz Bal bal ketika langsung ketika aja, jika betul-betul kamu. ketika terletak sebelum setelah ketika terletak setelah nafi atau nahi menetapkan hukum pada lafaz bal Kok pada lafaz bal? pada lafaz sebelum bal Terus dan menetapkan hukum lo kebalikannya dan menetapkan kebalikan hukum bal hukum kowe iki bingung nyapa to, Ruk? Aku paham ora to diterang nih. Aku nek diterang wis paham to. Tinggal menyampaikan saja. Ayo. Ojo bingung, nyapa bingung. Ayo. lafaz Jangan rokok unta nang kamar. ketika lafaz bal terletak setelah nahi atau nafi itu menetapkan hukum. Lek ngono ya bingung kamu. Itu menetapkan hukum pada lafaz sebelum bal dan menetapkan kebalikannya pada lafaz setelah bal. Ayo, Ketika lafaz bal terletak setelah nafi atau nahi itu menetapkan hukum. Tenan nih. Yedimu itu gak pas. Ketika itu makanya kapan? Ketika bal terletak setelah nafi atau nahi, maka menunjukkan faedah menetapkan hukum pada lafaz. Kok pada lafaz bal? Sebelum bal. Qoblah. Pada lafaz sebelum bal. Dan menetapkan kebalikannya pada lafaz setelah. Wes.
Kamu gak paham sih, bapakmu gak paham tak terang nih, kamu paham loh. Aku saking ngomong ini, ben awakmu ki, lah ngakmu sik saiki dikon bali ora iso dan yo sak jam kas. Dan yo dinongkas seminggu kas tambah gak ilang kabeh. Ayo. Ketika lafaz bal terletak setelah nafi, terletak sebelum nafi atau Kau usah sebelum toh. Setelah. ketika lafaz Bal. bal terletak setelah nafi atau nahi, maka menetapkan hukum pada lafaz bal. Kok lafat balai? Sebelum bal. Dan menetapkan Membalikan hukum. balikannya hukum pada lafaz setelah bal. La tadrib Zaidan bal Amron. Apa bahasa Indonesianya? Jangan memukul Said melainkan Amr. Apa melainkan Amr itu? Melainkan? Lu kok melainkan Amr? Maksudnya kata-kata melainkan Amr itu apa? Melainkan jangan pukul Amr apa melainkan pukullah Amr? Pukul Amr. Hukum tidak boleh memukul. Hukum tidak boleh memukul. Itu diberikan kepada lafaz sebelum Bal. dan kebalikan hukum diberikan kepada lafaz setelah. Hari di bahasa Indonesia no. Lafaz Bal yang terletak setelah nafi atau nahi itu itu menetapkan hukum pada lafaz bal. kok lafaz bal man. Pada lafaz sebelum bal Dan menetapkan kebalikan hukum pada lafaz setelah bal. pisan gas. Lafaz bal yang terletak setelah nafi atau nahi itu menetapkan hukum Pada lafaz sebelum bal dan menetapkan kebalikan hukum pada lafaz setelah bal. Ono kuwi sinaono, omongno nggih lambemu. Iku cepet mlebu nang utek. Ayo ki ngrungokne tek ora iso, Pak. Kalau terletak setelah ijab itu kebalikannya nafi. Nafi kan tidak, lah ijab itu kalau tidak, biasa. Doroba itu ijab namanya, doroba mukul ya. Atau amr itu perintah. Maka faedahnya bal itu adalah isbatil hukmi lima ba'daha wa yasiru ma qablaha fi hukmil maskuti an. Ketika terletak setelah ijab dan amr, faedahnya adalah isbatul hukmi lima ba'da. Ngerti ba'da toh? Setelah. Wa ma qablaha maskutun anhu. Contoh. Gimana sih ya? Kalau bal itu terletak setelah ijab dan amr, maka faedahnya adalah menetapkan hukum pada lafadz setelah bal dan lafadz sebelum bal itu tidak dibahas. Maskut anu itu didiamkan mana nggak dibahas. Contoh, doroba atau akala, farukun. Farukun bal musannifun. Akala mangan sapa farukun faruk. Bal musannifun balik musannif. Ketika bal terletak setelah ijab, ini kan ijab bukan nafi ya. Ya. Maka faedahnya bal ini adalah menetapkan hukum, makan. Hukumnya kan makan. Hukum makan ini diberikan kepada lafadz setelah
Sedangkan lafadz sebelum bal ini maskut anhu. Tidak dibahas. Makan Faruk, melainkan makan Sonep. Yang makan siapa? Kok Faruk? Ketika ada bal, terletak setelah ijab atau amr, maka bal ini memindahkan hukum kepada lafadz setelah bal. Ketika ada bal terletak setelah ijab atau amr, maka bal faedahnya adalah memindahkan hukum ini kepada lafadz setelah bal, dan lafadz sebelum bal ini tidak dibahas. Makan Faruk, Faruk makan melainkan Sonep makan. Yang makan siapa? Sonep. Faruk makan enggak? Enggak dibahas. Paham? Pom enggak? Ya, ya wis. Paham? Contoh, idrib Zaidan bal Amron. Pukullah Zaid melainkan Amr. Sing digebuk sapa? Amr. Zaid dibekuk ora? Enggak dibahas. Paham? Cara aku ngomong misalnya, "Ruh, tukokno rokok Indomie." Berarti sing dituku apa? Indomie. Si rokok apa gak ngomong? Paham ya? Itu kaidahnya bal. Paham? Bal ketika terletak setelah amr atau ijab, maka faedahnya adalah memindahkan, menetapkan hukum pada lafadz setelah bal, lafadz sebelum bal tidak dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Senene cak jeneng rahmat gak mari-mari. Wong silak munggah.